Aku yang kusayang, marilah pembelajaran pagi ini kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pada pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan kaitannya dengan kompetensi dasar. 1. Pengetahuan adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. 2. Hubungannya dengan kompetensi dasar keterampilan yaitu menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah atau prosedur dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Paham anak-anak? Kalau paham kita lanjutkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan hari ini meliputi 2 hal, yaitu agar anak-anak 1. Dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. 2. Dapat menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah atau prosedur atau cara kerja dan hasil dalam laporan percobaan. Itu anak, tujuan yang harus anak-anak dapatkan pada pembelajaran hari ini. Materi yang pertama anak-anak yaitu materi mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, yang akan kita bahas ini kaitannya yang pertama pengertian atau definisi atau makna dari teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah pertanggungjawaban suatu kegiatan pengamatan atau eksperimen atau percobaan dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Teks laporan percobaan anak-anak bisa juga disebut sebagai teks klasifikasi. Mengapa anak-anak? Karena memuat jenis-jenis sesuatu yang berdasarkan kriteria tertentu dan biasanya untuk melakukan percobaan, yaitu berupa karya ilmiah atau laporan praktikum. Untuk pengertian, paham anak-anak? Nah, kalau paham kita lanjutkan materi yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Anak-anak, ciri-ciri dari teks laporan percobaan itu pertama strukturnya jelas atau benar. Struktur itu merupakan bagian-bagian dari teks laporan percobaan. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kedua, bersifat objektif apa adanya. Di sini tidak ada unsur tambahan atau pengurangan. Jadi dituntut akan adanya suatu kejujuran kaitannya dengan fakta yang ada yang kita laporkan. Kemudian C, penyajian menarik. Nah, supaya kelihatan menarik, biar membuat orang itu penasaran, ada rasa suka, senang, ingin membaca atau ingin mengikuti. Nah, maka supaya menarik perlu disertai satu gambar. Nah, gambarnya diusahakan juga berwarna, warna yang bagus. Nah, contohnya bisa merah, biru, pink dan lain sebagainya. Yang jelas warna-warna terang yang bisa menarik. Kemudian kertasnya juga harus bagus.
Nah, kertas yang baku itu bisa berupa kertas HVS dan sifatnya tebal. Jangan sekali-kali kita menggunakan kertas buram karena itu termasuk golongan kertas yang kurang bagus jika ditulis dengan tinta basah ini nanti akan tembus. Kemudian yang D, supaya meyakinkan maka laporan itu harus disertai fakta atau nyata atau bisa juga berupa bukti. Nah, segala sesuatu itu bisa diterima kebenarannya jika ada bukti. Nah, bukti di sini apa anak-anak wujudnya? 1, berupa gambar bisa. Kedua, bisa berupa foto. Bisa juga berupa grafik dan lain-lain yang mendukung kaitannya dengan laporan tersebut. Kemudian E, sistematis. Nah, sistematis di sini adalah urut. Nah, mengapa harus urut? Agar tidak menimbulkan banyak pendapat, banyak persepsi, agar orang yang membaca maupun yang menulis itu ada kesatuan pandangan atau pendapat. Kemudian yang berikutnya yaitu bahasa yang baik dan benar. Nah, ini ya. Dikatakan baik dan benar itu termasuk golongan bahasa yang baku. Bahasa baku itu harus sesuai dengan tata bahasa ejaan yang disempurnakan atau EJD yang seperti ditulis di buku-buku kamus. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu komunikatif, nyambung. Mengapa harus nyambung? Agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau makna ambigu. Bisa kemungkinan besar kalau ambigu itu menimbulkan lebih dari satu makna. Akhirnya antar orang tadi ketika memanai akan berbeda pengertian atau pandangan. Kemudian yang terakhir, bahasa bersifat denotasi bukan konotasi. Apa itu denotasi? Denotasi itu adalah makna sebenarnya. Nah, ini dapat kita lihat di dalam kamus atau sesuai dengan konteksnya. Sedangkan konotasi ini bisa menimbulkan makna lain atau makna baru disesuaikan dengan lingkup kalimat atau wujud kalimat. Mungkin kata tersebut di kalimat yang satu dengan di kalimat yang lain akan menimbulkan makna beda. Nah, seperti jatuh. Nah, jatuh itu bisa mempunyai makna menderita, bisa menimbulkan makna buruk atau turun atau bangkrut dan lain sebagainya. Ini maka perlu ditekankan agar menimbulkan satu pengertian yaitu denotasi. Anak-anak sudah paham belum terkait dengan ciri teks laporan percobaan? Jika sudah, saya lanjutkan yaitu yang ketiga, menentukan informasi teks laporan percobaan. Nah, untuk menemukan informasi kaitannya dengan materi teks laporan percobaan ini ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu ada yang disebut 5W dan 1H atau biasa disingkat adik Simba. Nah, 5W 1H itu meliputi apa saja anak-anak? Nah, ternyata W dan H ini adalah dikaitkan dengan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. W yang pertama adalah what. What itu apa? Apa itu menanyakan benda atau sesuatu. Nah, sesuatu di sini apa anak-anak? Nah, ini bisa meliputi 1. Judul percobaan. Nah, judulnya apa? Harus jelas. Nah, contohnya kegiatan laporan percobaan mengamati kandungan borak dalam makanan. Nah, itu contoh judul laporan percobaan. Kemudian objeknya, objek percobaan. Nah, objeknya apa? Yang diamati apa? Nah, seperti tadi dalam judul tadi sudah saya lanjutkan anak-anak.
how yaitu bagaimana, itu menanyakan prosedur atau langkah-langkah atau cara kerja percobaan dilakukan ya. Nah, wujud dari kalimat dalam langkah-langkah ini berupa kalimat perintah halus. Nah, kalimat perintah halus itu ditandai di akhir kalimat menggunakan tanda titik, bukan tanda seru. Nah, mengapa? Karena ini dikatakan halus. Nah, ya, ingat yaitu diakhiri dengan tanda titik meskipun itu perintah, bukan tanda seru. Paham anak-anak? Ya, diingat-ingat. Selanjutnya anak-anak, materi yang keempat yaitu menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Nah, pengertian kesimpulan adalah kumpulan kalimat yang disampaikan dan diambil dari beberapa ide pemikiran yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, aturan yang berlaku itu seperti apa anak-anak? Nah, ini dapat kita lihat dalam materi cara menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Nah, langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yaitu membaca dengan cermat. Maksudnya di sini ada anak hati-hati, pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. Nah, atau kita bisa juga melakukan percobaan tertentu. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang B, mencatat bagian-bagian penting atau pokok utama, atau bisa juga kalimat utama, gagasan pokok atau ide pokok yang berdasarkan atau dituangkan dalam 5W dan 1H atau adik Simba. Nah, itu meliputi seperti yang saya sampaikan di atas. Itu adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, itu adalah merupakan kunci yang harus anak-anak pegang. Jangan sampai lupa, itu cara untuk menentukan bagian yang penting. Walaupun tidak semuanya itu terkadang digunakan, mungkin hanya 3 atau 2 ya, tidak semua ya. Andai kata semua digunakan, berarti pernyataan itu sangatlah bagus karena lengkap, semua kata tanya masuk di dalamnya, yaitu 5W dan 1H. Kemudian langkah yang berikutnya, anak-anak menuliskan tujuan, alat, kemudian bahan, langkah-langkah, dan hasil percobaan ya. Lalu yang terakhir, nah, dari apa yang sudah kita tuliskan tadi, kita mulai menuliskan kesimpulan hasil percobaan. Caranya bagaimana? Nah, tadi kan anak-anak sudah mencatat bagian-bagian yang penting. Nah, kita tinggal nanti menggabungkan bagian-bagian yang penting tersebut menjadi kesimpulan, menjadi kalimat baru. Ya, kalimat baru itu dengan kata-kata sendiri, namun intinya tetap sama dengan apa yang akan kita atau yang kita bahas. Ya, jangan sampai menyimpang. Ini memang kalau kesimpulan itu dengan bahasa sendiri. Nah, paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan anak-anak bisa memahami dengan baik dan benar. Ini harapan Bu Ani tetap menjadi anak yang punya semangat tinggi ya, dalam pembelajaran. Nah, sementara ini kegiatan akan saya akhiri. Demikianlah anak-anak yang saya banggakan dan sangat saya cintai. Pembelajaran kita hari ini